Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Binsik, bincang-bincang asik. Sobat muda dimanapun Anda berada, sudah 2 minggu kita tidak siaran karena ada persiapan dan penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha. Hari ini kita mengudara lagi dengan segmen tema yang biasa dibawakan di Binsik, kisah-kisah inspiratif. Tapi hari ini konteksnya agak berbeda nih. Tapi mudah-mudahan diskusi kita tetap akan jadi inspirasi buat siapapun yang mendengar diskusi ini. Hari ini sudah hadir di studio podcast Binsik ini Pak Andri Hasani. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Andri? Wah, alhamdulillah baik. Ini saya udah lama nih, Kak. Sahabat lama ini. Ketemu dengan bos kita nih ya. Ya, sahabat lama ini. Dia luar biasa lah. Nah, hari ini kan biasanya di Binsik itu selalu menghadirkan tokoh yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Dari seorang profesi security sekarang jadi manajer. Tapi kita hari ini diskusinya beda. Ya, karena saya juga pengen menampilkan hal yang sedikit berbeda lah, tapi tetap pada intinya diskusi kita akan membawa inspirasi buat yang dengar. Amin. Nah, apa gue manggilnya bro ya, tuan gue sih. Kita udah bro, sama-sama iya bro, kan gini. Saya dulu pernah bekerja di otomotif, di industri ya. Tahun berapa terakhir, sekitar 17 tahun yang lalu lah. Nah sekarang kan sudah ada istilah 4.0, bahkan sekarang udah ada yang lebih lagi 5.0 gitu ya. Kemudian ada juga istilah Internet of Things, IoT. Gue sih denger aja yang namanya IoT, gue nggak paham, beneran nggak paham. Nah, IoT sendiri yang lu pahami kayak apa, bro? Kan sekarang lu tuh sebagai pengamat IoT kan, ya. Nah, secara definisi sederhananya kira-kira apa sih IoT itu? Memang gue nanya karena gue nggak paham lo ya. Coba cerita dah. Ya, bicara IoT, jadi sebetulnya isu ini sudah cukup lama juga ya. Udah lama banget. Ya, 3-4 tahun lalu sempat booming lah gitu ya. IoT 4.0 ini. Betul. Nah, untuk IoT sendiri, kita kalau mau tahu lebih detail secara ini sih sebetulnya bisa tinggal Google. Ya, googling. Kan? Tapi kan googling kadang-kala bahasanya nggak juga bisa kita cerna dengan mudah gitu. Betul, ya. Kan lu yang mempraktekkan pengamat supaya pemirsa atau penonton cepot ini bisa gampang nangkepnya. IoT itu seperti ini. Kira-kira gimana? Nah jadi praktisnya gitu ya. Untuk IoT ini sebagai produk dari Industri 4.0. Jadi dari kemajuan teknologi yang nirkabel gitu kan. Nah, nirkabel tanpa kabel. Gitu. Nirkabel itu ada yang ngerti ada yang enggak. Tanpa kabel. Betul. Nah, jadi teknologi yang pendekatannya itu ya lebih praktis. Sehingga kalau kita analogikan sekarang untuk IoT ini bisa, kalau kita di dunia industri ya, kita lingkupnya kita batasi untuk industri. IoT untuk industri gitu ya. Jadi yang selama ini di industri ini kita gunakan 5 panca indera kita, khususnya mata orang QC ini untuk mengecek gitu kan. Kemudian untuk menginput kita biasa menggunakan indera peraba kita gitu kan. Nah, 5 panca indera yang biasa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan, nah itu sekarang sudah bisa tergantikan menggunakan teknologi. Gua sederhanakan nih. Koreksi kalau salah. Artinya IoT yang dimaksud di sini adalah mentransformasi panca indera kita dengan sebuah devices. Betul. Begitu ya? Betul. Supaya
supaya pekerjaan kita jadi lebih mudah. Betul sekali. Salah satunya itu ya. Betul sekali. Jadi itu yang membedakan 40 dengan 50. Kalau 40 tadi dengan device, nah transformasinya ya. Kemudian untuk yang 50 ini, yang next ini transformasinya ke digitalisasi, gitu. Oh, oke. Kita nggak bahas lebih jauh lagi 40 dan 50, tapi aplikasi dan implementasinya IoT ini di dunia industri. Kan gini. Gua kan 17 tahun di dunia industri ya, di otomotif. Ya memang saat gua masih di pabrik itu masih konvensional banget. Umpama ini produknya nih, produk kalau orang quality ya dicek manual mata. Betul. Artinya semakin orang penglihatannya bagus, maka pengecekannya makin jeli, kan gitu. Betul. Kan nggak semua orang penglihatannya sama, makanya masih ada produk yang lolos. Nah, kalau IoT digunakan di aplikasi ini atau di implementasi pekerjaan seperti ini, mungkin nggak kelolosan itu terjadi? Kelolosan itu terjadi atau sangat kecil kemungkinannya? Sangat kecil karena di sini kan menggunakan sensor ya. Jadi IoT sendiri ketika diaplikasikan di industri, khususnya tadi kita ambil case untuk pekerjaan quality control gitu kan. Nah, nanti itu untuk implementasi IoT-nya sendiri nanti ada device input berupa sensor gitu kan. Tadi sensor yang akan membaca produk NG itu kriterianya seperti apa? Apakah dented? Apakah dari sisi warnanya? Anggaplah gitu kan? produknya glass. Standarnya dia lingkaran. Betul. Lingkaran full ya. Ternyata ada dekok. Ya. Itu bisa gitu ya terbaca. Bisa. Jadi nanti dengan device IoT, sensor inputannya itu akan membaca image dari standar gelas ini. Yang oke seperti apa sih? Jadi ketika nanti akan masuk misalkan conveyor ya, berjalan si gelas ini karena mass production kan, mendeteksi ada gelas yang tidak sesuai dengan standar, si kamera ini tidak sesuai dengan standar, dia akan mengirimkan sinyal. Nanti artinya si sensor ini sudah di input atau diprogram terhadap standar produk. betul sekali. Ketika produk itu tidak sesuai standar, maka si device ini memberikan alert. Betul, Gitu ya? notifikasi. Atau bahkan sampai misalnya untuk menyetop produksi sementara. Iya, paham. Memisahkan mana barang NG. Paham. Dan itu juga bisa dikoneksikan ke umpama kalau dia ada belt conveyor, dia bisa otomatis berhenti sejenak untuk memisahkan produk yang NG dan gitu ya. Betul. Nah, sorry bro. Mungkin saya sedikit jelaskan nih, mumpung masih nyambung nih ya. Iya. Jadi untuk yang case ini, yang sifatnya IoT ini direct dengan produksi ya, proses produksi, itu rekan-rekan bisa lebih jauh mengetahui dengan mencari namanya OEE. OEE yaitu Overall Equipment Effectiveness. Nah nanti di situ banyak tuh implementasinya tuh, contoh-contoh untuk ya seperti tadi. Jadi bagaimana proses produksi yang biasa pengecekan secara manual, kemudian juga mungkin input manual gitu ya. Itu sehingga ada human error kan? Dengan ada pendekatan ya, artinya OEE ini bisa dikurangi. Ketika gua bekerja menggunakan mata selama 8 jam dipotong istirahat 1 jam umpama. Ada coffee break umpama 10 menit di awal, 10 menit di akhir. Tetap kan kelelahan mata mah terjadi kan. Artinya produk NG pun bisa lolos. Oke, sekarang ketika IoT itu diaplikasikan ke pekerjaan quality control ya, yang secara quality udah pasti menjamin produk NG terpisah. Produk lolos. Orang nggak ada dong di situ. Iya dong. Ya itu efeknya orang nggak perlu diperlukan di situ sebagai quality control atau masih? Sebetulnya bukan tidak diperlukan, tapi posisi operator atau manusia di sini nanti lebih ke sebagai analis atau monitoringnya. I see. Paham. Betul. Jadi
pekerjaannya dialihkan untuk fungsi yang lain. Betul. Sehingga produk yang NG bisa dianulir, tidak lolos, tapi orangnya dialihfungsikan ke analisa pekerjaan yang memang untuk mensupport kegiatan quality yang berarti lainnya. Implementasi IoT ini sangat mungkin dong berpengaruh terhadap cost reduction. Nah, ini yang menarik. IoT, betul ya? Betul. Jadi untuk implementasi IoT ini sangat memungkinkan kegiatan cost reduction atau penurunan biaya, penghematan biaya. Dimana kan kalau bicara di industri ini kata cost reduction ini sangat familiar. Dan itu, hal yang wajib. Ya. Itu sangat antusias, apalagi manajemen mendengar kata cost reduction ini. Nah, dengan pendekatan IoT ini dalam semua aspek yang direct maupun indirect dengan produksi itu bisa, gitu kan? Contoh lah, di perusahaan itu banyak menggunakan mesin-mesin. Sorry, sebelum dilanjut, ini IoT ini bisa diaplikasikan ke perusahaan level mana aja, bro? Menengah atas atau menengah ke bawah juga bisa? Bisa. Jadi IoT sendiri kan teknologinya itu ada yang variatif ya. Jadi kalau memang bicara brand dan itu memang terkait dengan quality, biasanya IoT alat-alat device-nya itu dipilih yang memang sudah ada sertifikat, uji dan lain-lainnya, dan itu pasti harganya mahal gitu kan. Tapi untuk sekarang ini device-device yang memang hanya untuk support produksi itu sudah banyak dijual di pasaran. Udah familiar. Sangat familiar. Artinya bukan sebuah hal yang baru nih. Nggak juga ya. Mahal gitu ya. Betul. Iya, mahal, baru, teknologi gitu kan biasanya image-nya seperti itu. Iya, image-nya kan mahal. Nggak juga ya. Atau tergantung kebutuhan kita. Tergantung kebutuhan kita dan juga tergantung kalau bicara IoT kan berarti nanti di industri itu harus ada SDM yang nanti menjadi PIC ya. Nah, si PIC-nya itu yang nanti menentukan device-nya ini mau milih yang seperti apa nih. Contoh kalau kita mau menghasilkan penghematan energi listrik gitu kan, itu ada yang harganya luar biasa sampai ratusan juta, ada juga yang di bawah 1 juta. Oke. Gitu. Sebelum masuk ke penghematan lebih dalam lagi, tadi kita kan terputus nih diskusi kita di cost reduction ya. Aplikasi IoT ini terhadap cost reduction bisa diaplikasikan di perusahaan skala kecil, menengah dan besar gitu ya. Nah, direct cost reduction atau bukan? Maksud saya gini. Maksud gua gini, bro. Ketika kita menggunakan IoT sebagai salah satu alat bantu kerja quality control, itu langsung berdampak terhadap cost reduction atau enggak? Atau gimana? Jadi nanti tergantung pengembangan IoT-nya. Jadi kalau tadi quality control kan pastinya defect-defect yang nanti kemungkinan lolos ini bisa dihambat kan? Klaim-klaim gitu ya. Kemudian rework, biaya rework dan lain-lain itu bisa dikurangi. Oke, ya. Nah, satu lagi terhadap pekerjaan quality control ya. Kita belum masuk ke pengontrolan energi ya. Terhadap pekerjaan quality control. Umpama tanpa IoT kemungkinan setiap bulan bisa kelolosan barang NG 0,5% umpama. Dengan IoT itu bisa jadi 0 atau masih ada kemungkinan? Bisa jadi 0. Bisa jadi 0 ya? Karena memang presisi banget kan dia ya? Presisi dan online. Real time ya? Real time gitu. Jadi memang yang nanti pasti ya hanya harus dipastikan untuk kepekaan sensor yang digunakannya saja. Oke. Di OII sendiri ada hitung-hitungannya itu. Jadi kalau kita tadi defect itu 0,05, nanti bisa diatur. Itu ada hitung-hitungannya lebih detail di OII itu. Artinya di situ juga bisa kita set up sesuai dengan kebutuhan kita ya. Ya.
Betul. Oke. Nah, baru kita masuk nih ke implementasi IoT terhadap penggunaan energi. Yang lu tahu gimana, Bro? Oke. Sekarang sih banyak perusahaan yang sudah menggunakan implementasi IoT-nya itu untuk memonitoring, menganalisa pemakaian energi. Contohnya? Di perusahaan itu kan ada listrik. Ada listrik, LPG, listrik pasti. Solar Iya. gitu ya. Nah, khusus kalau kita ciutkan lagi nih untuk listrik, itu dengan kecanggihan sekarang nggak perlu mencatat yang awam dulu kita catat kWh meter ya. Ada tugas tiap shift gitu kan. Iya. Tiap shift itu masih ada jeda waktu 7 jam range-nya gitu kan. Tapi dengan IoT kita bisa melihat belum kesalahan lagi. Belum salah catat input gitu ya. Nah, dengan IoT hanya cukup memasang sensor di kWh meter kita yang di industri biasanya standar 3 pasa gitu kan. Iya. Itu kemudian si alat itu akan dipasang di kWh meter. Tentunya kWh meternya support dengan device IoT. Biasa standar protokol komunikasinya RS485 itu namanya. Atau 420 gitu ya. Nah, itu kode itu udah familiar ya? Itu sudah familiar dan menjadi apa ya? Satu standar device yang bisa mensupport ke teknologi IoT. Jadi dengan teknologi itu dia bisa berkomunikasi lewat jaringan lokal area network LAN. Oh gitu. Ada yang masih menggunakan LAN, ada juga yang sudah wireless gitu ya. Iya. Wi-Fi. Jadi Wi-Fi hotspot tersedia di perusahaan itu. Kemudian dia akan berkomunikasi dengan kWh meter sehingga datanya itu akan dikirim ke server dan server setelah dibuatkan dashboard si PIC misalnya maintenance hanya cukup di depan PC mengamati. Jadi orang penggunaan listrik. Orangnya sendiri atau manpowernya sendiri nggak perlu keliling nyatet kWh meter. Wah, enggak ya. Udah nggak berlaku ya. Betul. Dia hanya di depan PC atau di depan komputer mengamati, menganalisa. Artinya tugasnya jadi lebih efektif ya. Betul. Ya. Itu hanya baru bicara 1 kWh meter yang istilahnya itu di panel utama. Nah, terkait korelasinya dengan cost reduction antara cost reduction dengan kontrol energi listrik gimana? Ya itu tadi. Kalau memang sangat diperlukan, tadi kan sebetulnya bisa diperciutkan lagi, dipasang per zona. Misalnya ada gedung produksinya ada A, B, C. Ya. Nanti bisa terlihat atau mesin konsumsi listrik yang paling besar di gedung mana. Oh gitu. Diciutkan lagi, kita pasang lagi kWh meter di setiap mesin. Nanti bisa kelihatan mesin mana yang paling boros. Nah, ketika sudah bisa dianalisa mesin itu biasanya seorang maintenance akan memasang alat rekayasa nyambung. Artinya gini nih. Umpama ini mesin A, ini mesin B, mesin C. Penggunaan energinya sebetulnya kebutuhan energi listriknya sama nih. Umpama mesin ini 20 volt, mesin ini 20 volt, mesin ini 20 volt. Dari IoT devices itu bisa setiap mesin dikontrol ya? Bisa dimonitoring. Artinya ketika ada trouble di salah satu mesin ini yang menyebabkan listrik konsumsinya jadi lebih tinggi, IoT ngerekam ya? IoT ngerekam, karena kan datanya terlihat berdasarkan pemakaian gitu kan. Baru dari rekaman itu kita bisa putuskan. Ada kejanggalan nih di antara 3 mesin ini. Ya. Misalnya biasanya untuk alat ini boros nih, biasanya pompa ya. Iya. Itu dipasang inverter. Iya. Karena inverter itu bisa menghilangkan kehilangan daya yang dipakai karena jadi panas biasanya gitu ya. Atau menggunakan kapasitor bank. Iya. Wah, ini mesin ini kayaknya sering kayak semacam pompa gitu itu perlu ada kapasitor bank. Nah, itu jadi kita bisa lebih mudah lagi menentukan rekayasa engineering mana yang lebih tepat di mesin mana gitu. Paham. Artinya IoT devices ini membantu manpower untuk menentukan kebijakan juga kan? Ya. Untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap ketidaknormalan penggunaan energi. Betul. Gitu kan ya? Betul. Jadi bisa dianalisa juga. Contoh nih, ada mesin 10, tapi ada satu mesin yang pemakaian energinya itu
tinggi. Beda dengan yang lainnya. Lebih tinggi. Ternyata setelah dilihat operatornya di sini tidak maksimal dalam menggunakan mesin itu, artinya si operator ini ya ada rework gitu ya. Ada banyak stopnya lah. Kerjanya nggak efisien. Kerjanya nggak efisien. Bisa terlihat juga kan dari pemakaiannya. Walaupun mesinnya nggak ada trouble ya. Iya. Karena dari habit manusianya itu membuat penggunaan listrik bisa jadi terkontrol juga ya. Ya. Oke. Paham saya, paham. Target produksi 100 gitu kan untuk semua mesin, ternyata ada satu mesin yang nggak mencapai target, ternyata ada human error di situ. Siap. Paham. Nah, itu kan listrik ya. Listrik. Artinya gue udah nangkep nih, orang bisa menganalisa data pemakaian listrik seperti ini nih, setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Itu juga kan bisa dijadikan referensi untuk melakukan cost reduction, improvement ya. Improvement kan berdampak ke cost reduction juga, penghematan biaya. Oke, itu listrik. Nah, aplikasinya di mana lagi? Air bisa? Air bisa. Cuman tadi sedikit ini ya, mumpung masih kita bahas energi ya. Tadi listrik. LPG juga bisa, pasti bisa ya. LPG ya. Case-nya kan kemudian juga pemakaian BBM, solar, apalagi sekarang naik ya. Bahan bakar kendaraan operasional gitu kan. Kita harus monitoring penggunaan IoT itu bisa sampai misalnya kalau memang di perusahaan tersebut itu ada penampungan BBM, itu nanti bisa dipasang alat login si driver tersebut menggunakan BBM berapa banyak, sehingga nanti bisa dianalisa juga. Kalau bukan orang itu nggak bisa ngisi gitu. Bisa sampai ke arah situ, bisa ya. Artinya gue driver nih, gue dikasih login untuk ngisi bahan bakar mobil operasional. Kalau bukan gua nggak bisa. Bisa begitu ya? Bisa juga, karena nanti bisa dibuat ID khusus gitu kan. Dan kebutuhan berapa konsumsi bahan bakarnya pun bisa kita set up ya. Betul. Oke, jadi lebih efektif ya, betul. Tadi gimana Pak Chef? Air ya. Kalau air aplikasinya kira-kira gambarnya seperti apa? Oke. Untuk air ya, jadi banyak perusahaan yang mungkin kayak sekelas perusahaan-perusahaan tekstil gitu ya. Tekstil, otomotif juga. Otomotif ada juga ya. Air. Kertas gitu ya. Iya. Paper, otomotif biasanya untuk yang ada proses treatment ya. Iya, cat gitu kan, sebagai painting. trap untuk overspray-nya itu. Nah, penggunaan air ini bisa diamati juga. Kenapa? Yang biasanya pencatatannya itu terbatas, manual, dan juga jangka waktunya itu nggak mungkin kita perusahaan menggaji satu operator hanya untuk mencatat flow water meter gitu kan. Boros banget. Dengan IoT itu untuk sekarang itu water meter yang memang speknya bisa di IoT kan, biasanya ada jenis kerja itu pulse, ada pulse-nya. Tinggal pasang satu sensor yang namanya Siebel. Pasang sensornya, kemudian si sensor itu akan mengirim data ke gateway ke server dan nanti masuk ke dashboard. Dashboard itu yang nanti data-data itu bisa dianalisa. Bahkan datanya itu bisa dikonversikan ke CSV atau Excel sehingga lebih mudah lagi dibuat grafiknya. Itu udah langsung tanpa kita harus narik data, masukin input data lagi. Itu langsung bisa ya? Langsung tinggal narik data aja. Jadi satu mengurangi biaya input waktu untuk input data secara waktunya manual, jadi lebih efektif dan efisien banget langsung, betul. Jadi si water meternya itu dipasang satu node istilahnya sensor, yang si sensor itu akan berkomunikasi dengan server yang memang sudah udah di setting gitu. Itu kirim datanya itu yang tadi lu bilang komunikasi itu dia pakai kan nirkabel kan, tanpa kabel. Dia pakai apa? Perantaranya. Untuk yang water meter ini sekarang teknologi namanya long range LoRa. Jadi menggunakan radio frekuensi. Semacam gelombang frekuensi. Radio frekuensi. Memang frekuensinya sudah ditetapkan oleh Kementerian Telekomunikasi dan ini sudah ada peraturan khusus keluar untuk gelombang LoRa ini. Kalau tidak salah antara 900 sampai 923 MHz. Artinya gelombang itu dikhususkan untuk device IoT. Betul. Kan HT juga pakai gelombang frekuensi kan, HT. Ya. Dia nggak bisa ngerusak
gitu ya? Beda jalur. Oh, beda jalur. Bukan 920, bukan 923. Oh, iya Gitu. Ya, artinya dia punya jalur sendiri-sendiri ya. Jalur sendiri. Kemungkinan kirim data nggak mungkin terhambat karena sudah ada range sendiri dia frekuensinya ya. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan WiFi, sinyal WiFi itu masih bagus LoRa. Pasti. Karena dia radio frekuensi ini interference. Untuk kalau WiFi kan ada EMI ya, elektromagnet dari mesin pun terganggu. Kalau LoRa atau frekuensi kan selama ada angin, oksigen ya ada, kan gitu. Ya. Waduh. Jadi jangkauannya pun lebih luas. Ya, artinya jaraknya. Dataran tinggi, dataran rendah nggak ngaruh kan? Ya. Frekuensi, ya kan? Betul. Dan juga ini ada satu sisi cost reduction-nya. Selama ini perusahaan-perusahaan besar gitu kan, untuk memasang aktuator sensor dan monitoring itu menarik kabel fiber optik. Iya. Kabel itu kerjaan banget lah, kerjaan gitu banget kan? itu. Dan itu costnya tinggi. Bener. Karena belum lagi kalau putus. Troubleshootingnya susah kan? Susah bener. Dengan adanya teknologi IoT LoRa ini, selama ada angin dan dia memang ada halang rintang pun masih bisa. Kalau WiFi kan ada gedung aja terhalang tembok, lemah sinyalnya. Kalau LoRa ini masih bisa nembus gitu. Masih ini ya, stabil ya. Stabil, betul. Lu udah aplikasikan itu, Bro? Itu sudah. Jadi kita dengan rengkanan IoT, kita istilahnya IoT antusias gitu kan. Sering membantu beberapa perusahaan yang memang membutuhkan teknologi LoRa ini. Dan kita biasa ada perusahaan Telkom itu sudah mengeluarkan juga produk-produk LoRa yang bisa kita pakai untuk kelas industri. Gitu. Nah, ini sesi-sesi terakhir nih tentang harga, Bro. Kisaran berapa ketika orang atau perusahaan lah ya, perusahaan skala menengah nih. Perusahaan skala menengah kan kita tahu, Bro, setiap tahun upah pasti naik. Upah naik, nggak mungkin upah turun. Belum ada sejarahnya itu upah turun. Stabil aja ngamuk gitu ya. Nah, kan perusahaan tetap harus memenuhi regulasi, naikin upah mau nggak mau kan. Tapi dengan satu upaya dia harus melakukan cost reduction, penghematan supaya upah tetap bisa dibayar, biaya-biaya yang lain juga tetap bisa dipenuhi. Nah, untuk skala perusahaan menengah, kalau kita mau menggunakan IoT devices itu kira-kira berapa, Bro, kisarannya? Atau lu bisa ceritain? Jadi sebetulnya teknologi IoT ini sudah semakin murah. Karena kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan itu. Bahkan di perusahaan di Indonesia banyak perusahaan startup lokal yang concern untuk membuat device IoT ini sudah lumayan banyak nih. Bisa di browsing juga gitu kan. Itu bisa sangat membantu kita. Harganya sangat kompetitif. Karena untuk merek contoh kita bicara tadi untuk energi monitoring. Energi monitoring itu untuk 1 kWh meter yang memang sudah terpasang, kita dengan budget 500.000 itu kita namanya Moxa. Ada istilah IoT device untuk kWh meter itu Moxa. Dengan Moxa itu harga 500.000, kemudian diintegrasikan kWh meter yang sudah terpasang, itu sudah bisa mengirimkan data ke dashboard server kita di komputer sehingga bisa diamati pemakaian listrik, gitu kan. Tentunya ketika harga itu murah, fitur-fiturnya pun ya tidak begitu, nggak lengkap. Tidak lengkap dibanding dengan yang memang sekelas perusahaan-perusahaan Jepang yang concern untuk device IoT ini, itu sampai bisa menghitung tingkat efisiensi cost reduction-nya. Gitu. Kalau yang sederhana lah ya, itu sampai ratusan juta, Bos. Itu, nah kembali lagi, jadi si alat ini peruntukannya untuk mesin kah? Untuk apa? Biasanya yang harganya mahal-mahal itu dia bisa integrasi dengan alat-alat atau mesin-mesin produksi. Karena kan ketika mesin produksi ini mungkin ada hitungan big event point-nya kan main ya. Untuk efisiensinya sehingga alat ini tuh. Kalau gua tambahin devices IoT ini pasti biaya lagi nih. Tapi dengan menggunakan itu kan artinya banyak penghematan yang dilakukan kan ya, banyak penghematan yang dihasilkan, maksudnya dari umpama
QC yang tadi gue bilang di awal tuh, tadinya menggunakan manual, konvensional, orang. Kalau orang itu kan artinya kalau operasional 3 shift 3 orang, bro. Betul. Ya kan? Betul. Kalau pakai IoT mungkin cuma 1 orang sebagai analis. Sebagai analis dan 2 bisa kita reduction kan, bisa kita reduce. Nah, ini sih pertanyaan konyol lah. Kalau ada teman-teman podcast yang nonton ini, gue sekalian promosi dah. Ada yang minta bantuan, lu bisa, bro? Siap, kita punya tim. Oh gitu. Jadi kita lebih ke nanti tinggal mereka kebutuhannya apa gitu. Betul, kita jadi share dulu nih kebutuhannya seperti apa gitu kan. Nanti karena device IoT sendiri banyak gitu kan, kita akan bantu pemilihan device IoT yang tepat gitu. Yang tepat buat peruntukan perusahaan itu ya. Betul. Contoh lah. Sehingga efektivitasnya terjadi. Betul. Contoh kita bicara, wah perusahaan saya mau IoT tapi untuk paperless. Gitu ya. Jadi check sheet hilang semua, ganti 1 tablet, operator tinggal ini record langsung. Jadi penggunaan kertas sangat berkurang gitu kan. Nah itu kan nanti kita akan berikan masukan-masukan nih. Apakah memang harus develop sendiri? Apakah akan nanti tool-toolnya seperti apa yang memang nanti itu akan kita pilih. Nah, ini ada pertanyaan konyol lagi nih dari gua. Umpama nih, pabriknya di daerah Jawa Barat, HO-nya di Jakarta, mungkin nggak devices IoT digunakan? Sehingga orang kantor pusat kontrol aja dari kantor pusat. Mungkin nggak? Bicaranya bukan mungkin, memang bisa. Oh, memang bisa. Memang bisa. Oh. Karena tadi yang LoRa juga pakainya medianya. Enggak, teknologinya cloud sih. Oh, cloud. Iya. Jadi, tapi real time juga kan? Kenapa? Real time juga. Real time juga. Jadi saya mungkin mampir di cloud dulu. Di cloud dulu. Jadi mungkin saya mengutip istilah orang IT yang fokus di IoT, itu ada protokol khusus namanya MQTT. MQTT ini kelebihannya dia memang sangat ringan dan sangat memungkinkan untuk IoT yang jaraknya sangat jauh gitu kan, karena nanti berdasarkan teknologi internet paket data. Pantes bro, itu waktu baru muncul istilah 4.0, 4.0, gue pernah ikut seminar, ada pembicaranya, orang Amerika atau Australia gitu ya. Nah, pabriknya itu di beberapa negara ada. Saat itu dipraktekkan sama dia. Ini lagi bikin model tipe A umpama. Dia setting dari Jakarta, mesinnya semua yang di negara-negara itu bekerjanya sama gitu. Sama ya. Itu IoT ya. Itu IoT dan itu tingkatnya udah tingkat lanjut ya. Advance. Oh gitu. Udah advance. Wah, keren juga. Sampai bisa di stop dari Jakarta. Wah, ini mesin salah setting nih. Stop semua. Jadi banyak perusahaan Jepang yang memang cukup besar, perusahaan Jepang yang cukup besar ini sekarang untuk penggunaan energi, kemudian penggunaan sumber daya alam yang dipakai di pabrik di Indonesia misalnya, itu sudah dimonitoring di head office-nya di Jepang. Di mother company-nya. Di mother company-nya, karena tadi adanya teknologi IoT untuk cloud. Di-cloud-kan jadinya. Iya benar-benar, berarti kemajuan teknologi itu ketika kita paham, mengerti penggunaannya, betul-betul bisa membuat kerjaan jadi ringan, ada penghematan gitu ya. Kalau buta teknologi ya siap-siap aja boros ya. Siap-siap boros dan siap-siap terlindas oleh perusahaan-perusahaan yang memang sekarang sudah lebih mengedepankan teknologi untuk ketika perusahaan menjalankan proses produksinya. Ketika perusahaan mengedepankan teknologi, secara harga juga bisa kompetitif ya. Betul, iya betul. Dong. Karena efeknya ada penghematan di dalam prosesnya kan. Betul. Iya, bro, kalau teman-teman Cepot mau hubungin lu kemana bro? Ada IG-nya nggak? IG, waduh, ada. Saya nggak ada, nggak main IG. Ya nanti tulis di kolom komentar lah ya. Boleh, kolom komentar nanti dijawab lah. Nanti kita insya Allah akan coba bantu kalau memang ada rekan-rekan di sini yang
antusias untuk mengimplementasikan IoT di dunia industri. Sebetulnya obrolan kita yang singkat ini nanti bisa difokuskan lagi tergantung masalah apa yang mau diangkat dengan teknologi IoT-nya. Betul. Gitu. Oke sih. Nah, sebagai penutup nih, Bro, lu ada apa ya semacam masukan nggak ke sobat-sobat muda, pelaku usaha, terutama di industri lah ya, di dunia industri terhadap kemajuan teknologi, khususnya implementasi IoT devices ini, Bro? Oke. Singkatnya gini ya, kita melihat perusahaan-perusahaan di Cina itu ya, itu bisa memproduksi massal itu secara harga murah. Betul. Ternyata bukan hanya SDM yang murah, tapi di sana pendekatan teknologi canggih itu memang ya kalau bicara IoT-nya mereka sangat sudah menerapkan bisa lebih terdepan dari kita lagi dari gitu. Kita ya. Nah, kita kalau memang dan kita tidak boleh menutup diri dengan kemajuan ini. Karena ketika menutup diri artinya kita nggak mau bersaing. Kita tidak akan bisa bersaing dan sangat sulit bersaing juga. Iya. Karena tingkat produktivitas, efisiensi sekarang ini harus dibantu dengan kecanggihan teknologi. Iya. Seperti itu. Artinya melek teknologi ya penting buat segala hal kan. Ya. Buat pribadi penting, buat perusahaan penting, buat pebisnis pun juga penting ya. Ya kita tahu sendiri lah untuk kayak semacam Gojek, kemudian Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain itu sebagai bentuk implementasi IoT, tapi dari sisi pemasaran ini promosi, gitu kan? Itu bisa terbaca. Akhirnya kan banyak yang offline ini terganggu juga kan sebetulnya dengan betul. Nggak kalah bersaing. Benar. Ini kisah nyata nih, Bro. Alat pemadam api ringan. Apar ya? Apar. Itu beli di online lebih murah, Bro. Dibanding beli offline. Iya. Aduh, perusahaan-perusahaan yang menjual alat pemadam api ringan sedikit mengeluh. Iya, karena itu pasti lebih murah. Betul. Nah, harus berinovasi terus akhirnya. Iya, akhirnya kalau nggak mau menggunakan teknologi, ya udah jadi tergilas betul. Kenapa murah? Pasti ada satu proses yang bisa dihemat kan? Bisa dihemat. Ya, kan ongkir mah yang bayar yang beli. Iya kan? Betul. Yang bayar beli di offline. Kita yang nyamperin atau kita terima beres diantar kan? Belum ada biaya-biaya sewa tempat dan lain-lain. Betul. Luar biasa teknologi nih. Oke, Bro. Ini diskusi kita yang ya cukup padat walaupun waktunya nggak terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat siapapun yang mendengar diskusi kita. Dan kemajuan teknologi nggak bisa kita pungkiri, harus kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk pribadi kita, kemajuan pribadi kita, atau di dunia industri atau di dunia pekerjaan ya. Oke, thank you, Bu, atas kehadirannya jauh-jauh dari Purwakarta, men. Jauh-jauh dari Purwakarta mau hadir di studio Cepot ini tidak lain untuk berbagi informasi yang kira-kira bisa membuat atau membantu teman-teman melakukan penghematan di proses produksi, kira-kira gitu ya, Bro. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Cecep. Mudah-mudahan podcast ini terus maju dan amin. Oke, sobat muda dimanapun Anda berada, ini bincang-bincang asik hari ini tentang kemajuan teknologi yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan obrolan kita menjadikan inspirasi buat kita semua. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi, kita akan kalah bersaing ketika kita tidak mengedepankan teknologi. Gitu kan, Bro? Betul, setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.